Jadi kalau ada anak kita lahir, dia bukan ngambil bagian dari rezeki kita, enggak. Allah udah siapin rezeki sendiri buat dia melalui kita. Jadi jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki. Jangan pernah takut kebayang nanti bagaimana kurang apa. Yakinlah, mintalah, maka akan diberikan terus jalan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في الداج من الظلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا أم تدرك ولا أم ترمي يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di sebuah perkumpulan yang indah di rumah Allah Tabaraka wa taala, di sebuah acara majlis yang di sini insyaallah kita akan mengagungkan Allah, mempelajari ajaran-ajaran baginda Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Maka ini adalah salah satu penyebab terbesar turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kata baginda Nabi, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau lihat ada orang bolak-balik masjid, salatnya berjamaah di masjid, ambillah kesaksian bahwa dia adalah orang yang beriman. Ada salah satu ulama mengatakan, kalau orang tahu betapa besar rahmat yang Allah turunkan kepada orang yang sedang bersujud, ya, yang baru saja kita lakukan, maka kiranya dia tidak akan pernah mengangkat kepalanya. Bagaimana juga disebutkan juga, kalau orang tahu betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga beliau, maka hendaknya maka kiranya dia tidak akan pernah berhenti. Lisannya akan terus basah untuk menyebut nama nama kekasih Allah tersebut. Nah, alhamdulillah kita udah mulai tadi dengan sujud, salat berjamaah, salawat juga kepada baginda Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi yang di sini Allah merangkum, memberikan sebuah manhaj, metode bagaimana hendaknya para hamba-hambanya menjalani kehidupan ini. Ya, kita banyak mendapatkan arahan-arahan, bimbingan, pelajaran. Nah, di sini di hadis qudsi ini Allah merangkum apa sih yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Nah, ini disebut hadis qudsi karena ini merupakan firman Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah ini tidak ada di Al-Qur'an. Jadi disebutnya hadis qudsi. Nah, dalam hadis qudsi ini kita mencoba sedikit membahas apa yang akan kita baca di kesempatan pagi yang penuh barakah ini. Di awal hadis qudsi di sini Allah memulainya dengan berfirman, "Ya bani Adam." Allah mengatakan, "Wahai anak Adam, wahai manusia, la takhafanna min dhi sultan, madama sultani baqiya, wa sultani la yanfadu abada." Wahai anak Adam, wahai manusia, jangan pernah takut dengan kekejaman penguasa selama kekuasaanku masih ada. Dan ketahuilah bahwa kekuasaanku ini akan tegak selama-lamanya. Artinya kita di sini diajarkan bahwa untuk terus bersandar kepada Allah. Nabi Yusuf sebagai contoh, aradu qatlahu. Nabi Yusuf pengen dibunuh sama kakak-kakaknya yang berjumlah 11 orang. Ya, udah dibawa di tengah-tengah padang pasir mau dibunuh, namun Allah berkehendak lain sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ke sumur. Lalu ada seorang kafilah, sekelompok kafilah lewat mau ngambil air, Nabi Yusuf naik ke embernya, ikut ke atas, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Tapi ternyata Allah menginginkan beliau menjadi seorang raja. Maka pelajarannya kita lihat di sini bahwa orang boleh banyak berkeinginan, tapi masyiatullah fauqa kulli syai. Keinginan Allah, kehendak Allah pasti itulah yang terjadi. Ini udah bersepakat mau ngebunuh, ternyata nggak bisa. Kemudian menjual dia di pasar menjadi budak, ternyata Allah jadikan dia sebagai raja. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan yang ada. Tinggal aslih ma bainaka wa bainallah, aslahallahu sya'naka wa umurak. Perbaiki apa yang ada di antara kita dengan Allah, ibadah kita, salat kita, bacaan tilawah Quran kita, sedekah kita, terus puasa kita di bulan Ramadan. Ini semua perbaiki, maka Allah akan memperbaiki juga segala aspek kehidupan kita. Tinggal itu aja. Nah, jadi kata Allah di sini, jangan kamu pernah takut selama aku masih ada, selama kekuasaanku masih berdiri tegak, dan ketahuilah bahwa kekuasaanku tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Banyak orang sekarang mengandalkan kekerabatannya, hubungan dekatnya dengan pejabat, penguasa. Makanya Abu Laits itu mengatakan, man jalasa ma'a sultan zadahullahu al-kibra wal qaswah fi qalbi. Orang yang mendekati para penguasa, bersenderan terus kepada para penguasa, maka Allah akan tambahkan di hatinya yaitu kesombongan dan keras hati. Coba lihat,
Sekarang orang yang dekat sama pejabat, sama wali kota, tiap ada masalah yang diingat wali kota. Pokoknya lo tenang aja dah, gue deket sama wali kota, beres semuanya. Ada urusan lagi, tenang aja, sama anggota DPR fulan, anak akrab, kelar urusan kita nanti. Dia lupa sama Allah udah nggak terbesit di otaknya ini kalau ada masalah, tenang ada Allah, nggak ada. Kayak sekarang nih, gejala COVID, ya semoga Allah angkat virus ini. Orang hanya fokus mengarahkan 3 hal. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nggak ada tuh yang jangan lupa ya berdoa kepada Allah, jangan lupa ya minta perlindungan dari Allah. Itu nggak pernah kita dengar. 3 ini aja, ya tentu kita jalanin yang 3. Tapi di atas itu semua kita harus ingat Allah. Allah yang memiliki kehendak atas segala sesuatu. Ya kita jalanin sebagai bentuk ikhtiar kita jalanin wajib sebagai bentuk ikhtiar. Namun sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah. Kalau nggak bisa. Itu Habib Segaf kemarin ditanya, saya berhasil mendidik anak-anak sekolah saya atau anak-anak majelis taklim saya berhasil didik mereka jadi anak-anak baik. Orang tuanya pada girang, anak saya sendiri nakal. Kenapa bisa begitu? Apa yang salah dari saya? Saya pasti berikan pendidikan juga kepada anak saya, perhatian juga sama. Lalu apa yang salah? Beliau jawab, yang salah ente cuma ngandelin diri ente sendiri. Serahkan tuh anak kepada Allah. Jangan cuma merasa bahwa pengaruhnya itu ada di tangan ente sendiri. Enggak. Serahkan kepada Allah. Orang tua tentu punya peran terhadap pendidikan anak atau cucunya atau anak didiknya. Tapi yang paling penting dari semuanya, kita menyerahkan ya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa kekuasaanku, kata Allah, tidak akan pernah sirna, la yanfad. Ini juga kemarin tuh malam 1 Rajab, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri punya satu amalan. Katanya kalau kita baca bagus buat rezeki kita. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. La yanfad, tidak akan sirna. Artinya adalah semuanya adalah rezeki kita dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah habis. Baik, intinya di sini adalah kita diajarkan untuk terus menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Musa dikejar-kejar sama penguasa paling besar di zamannya, yaitu Firaun. Dengan segala bala tentaranya yang jumlahnya banyak, dengan senjata yang lengkap, Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh. Sampai di tengah-tengah di ujung jalan, depan udah laut, kanan kiri gunung. Logika manusia biasa kayak kita, belakang Firaun lagi ngejar, udah deket nih, pasti kita akan mengatakan ketangkep dah. Depan laut, kalau kita maksa ke sono juga yang meninggal juga, tenggelam. Kanan kiri gunung, udah nggak bisa. Tapi Nabi Musa enggak. Nabi Musa ketika umatnya mengatakan inna lamudrakun, kita pasti ketangkep, kata Nabi Musa, kalla, tidak, inna ma'i rabbi sayahdin. Sungguhnya Allah bersamaku akan memberikan jalan keluar bagiku. Ini laut ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah, Fir'aun ciptaan Allah. Allah berkuasa melakukan apapun terhadap ciptaannya. Sehingga akhirnya dengan keyakinan dan iman yang begitu kokoh dan mantap tersebut, Allah berikan jalan untuk membelah lautan, melewatinya, dan sampai berhasil selamat dari kejaran Firaun. Jadi kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan, kehendak Allah di atas segala kehendak. Jangan kita takut selagi ada Allah di belakang kita. Nabi Muhammad seorang diri ngadepin kafir Quraisy di Mekah, ya, yang beriman baru segelintir, 1-2 orang. Tapi apakah beliau mundur? Enggak. Ancaman demi ancaman datang,
tapi nggak mundur. Karena apa? Beliau meyakini bahwa Allah ada terus untuk memberikan pertolongannya kepadanya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan berikan pertolongan terus kepada hambanya, apalagi kalau hambanya kemudian memberikan pertolongan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam la takhsha min dhiqir rizq wa khazaini la tanfadu abada. Wahai anak Adam, jangan takut kurang rezeki, jangan takut. Karena aku punya kekayaan itu penuh dan tidak akan pernah berkurang selama-lamanya. Jangan pernah takut. Jadi kadang-kadang kita khawatir yang berlebihan. Sampai-sampai kalau dulu sampai kepada mereka menguburkan anak-anak mereka yang baru lahir, menguburkan, membunuh anak-anak mereka yang baru lahir karena takut nggak ada rezekinya. Sampai Allah turunkan ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anak-anak karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki pada mereka dan kepada kalian. Mereka dikedepankan di situ. Jadi kalau ada anak kita lahir, dia bukan ngambil bagian dari rezeki kita, enggak. Allah udah siapin rezeki sendiri buat dia melalui kita. Jadi jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki. Jangan pernah takut kebayang nanti bagaimana kurang apa. Yakinlah, mintalah, maka akan diberikan terus jalan oleh Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, ya ibn Adam la tatlub ghairi wa ana laka fa in talabtani wajadtani wa in futtani futtuka wa fataka al khair. Wahai anak Adam, wahai manusia, la tatlub ghairi, jangan kau minta kepada selain aku. Lihat, Allah itu ghayur. Allah itu cemburu ketika melihat seorang hambanya malah mengharap kepada selain Allah. Kayak tadi misalnya, apa-apa tenang, gue punya dekingan, aman. Dia lupa sama Allah. Kata Allah di sini, jangan kamu minta kepada selain aku, karena aku selalu ada untukmu, wahai hambaku. Kalau engkau meninggalkanku, aku meninggalkanmu. Dan kalau aku sudah meninggalkanmu, segala kebaikan akan hilang darimu. Nah, jadi di sini kita diajarkan untuk betul-betul mengimani, meyakini untuk bahwasanya segala bentuk keperluan kita jangan pernah minta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang betul-betul tulus, cinta, sayang, maka tidak akan pernah bermunajat kepada selainnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, namanya Ali. Lalu Allah berikan gelar buat dia, namanya Ali bin Husain. Allah kasih gelar, dia Zainul Abidin, dia hiasan para hamba, dia sebaik-baiknya hamba. Itu banyak munajat-munajatnya, doa-doanya, terus apa-apa sedikit-sedikit, ya Allah, Ilahi, Allahumma, sedikit-sedikit itu, sehingga mendapat julukan dari Allah, dia adalah Zainul Abidin. Begitu ya. Ya ibn Adam khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, jangan kebanyakan main. Aku ciptakan kamu bukan buat main. Aku ciptakan kamu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Jangan habiskan umur waktu yang singkat ini tanpa ada hasil, tanpa ada kesan yang baik, tanpa ada bekal yang cukup untuk kita bawa ke akhirat kelak. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Jangan banyak main. Wa qassamtu laka rizqaka fala tat'ab.
Nah, ini juga nih pelajaran buat kita. Ada orang yang berlebihan. Kata Allah, aku telah memberikan bagian rezeki bagimu. Jangan kau berlebih-lebihan dalam menuntut rezeki, dalam mencari rezeki. Jalankan ikhtiarmu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai nanti akan datang teguran yang pedih buat kita. Dulu ada orang di Tanah Abang, tokonya kebakaran. Dia hidupnya luar biasa, sukses. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Udah lupa sama ibadah. Ya ibadah yang wajib dia jalanin, tapi udah lupa tuh yang namanya sholat sunnah, udah lupa yang namanya baca Al-Quran, udah lupa waktu sama anak nggak ada sama keluarga. Akhirnya waktu itu Tanah Abang kebakaran. Dia datang ke Habib Muhammad bin Zain Al-Attas Petamburan. Dia ngadu, ya Habib, toko saya kebakaran. Kata Habib bilang, kulli syai' fi salih, ma bayga illa khair. Insyaallah ada baiknya. Segala sesuatu ada baiknya. Yang terjadi itu adalah yang terbaik. Tinggal ambil hikmahnya. Udah dia pulang ke rumah. Selang berapa hari, 1 hari atau 2 hari, dia dengar rumahnya di Jawa Tengah kebakaran juga. Balik lagi dia, Habib, rumah saya kebakaran. Ya waladi ma bayaga illa khair, wahai putraku. Ini panggilan sayang gitu ya kepada salah satu muridnya. Itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Akhirnya di murid marah. Bekhair dari mana? Baik dari mana? Toko kebakaran, rumah kebakaran. Di mana ada baiknya di mana? Dia pulang, dia tinggalin tuh gurunya. Tapi habis itu dia mikir, kok saya tadi kurang ajar betul sama guru saya. Dia balik ke situ. Dia cium tangan, dia bilang minta maaf. Inilah Habib Muhammad bin Zain ini, waktu meninggal dikubur, begitu dibawa kerandanya, ditaruh di samping kuburannya, pas dibuka tinggal kafannya doang. Jasadnya nggak ada. Anak-anaknya cariin. Abah. Ada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas nih, Haji Mukhtar tahu, Habib Ali Bungur. Bilang, nggak apa-apa, ayo kuburin aja, kuburin. Kuburin bagaimana Habib Ali? Ini kafannya turunin ke kuburnya. Ayo, ini apa ngadepin kiblat? Ngadepin kiblat. Ayo, taib, sekarang azan. Udah, Ahmad udah baca talqin semua, tutup. Terus dikabarin bahwa Habib Muhammad udah kumpul sama datuk beliau fil Madinatil Munawwarah. Jadi dia bilang ma baga ila khair. Ya, khairnya di mana tapi rumah kebakaran, toko kebakaran. Kata Habib Muhammad bin Zain, ya waladi, ya engkau hidup berapa tahun? Ada 40 tahun. Masya Allah. Bagaimana hidupmu selama ini? Oh, bagus banget. Saya nggak pernah susah. Hidup saya nikmat. Bagaimana ibadahmu? Alhamdulillah jalan Habib Muhammad. Tahajudmu bagaimana? Nah itu udah nggak pernah deh tuh. Nggak beliah subuh bagaimana? Waduh lewat. Ya waladi rakaatain, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya waladi baca Al-Quran 1 hari mendapatkan keberkahan yang kau akan rasakan luar biasa. Ya waladi kerjaan kamu bagus, tapi ini jangan lupa, ini baru 1-2 hari kamu dapat ujian. Yang 40 tahun Allah kasih nikmat, apa kamu gak mau syukurin? Apa kamu gak mau terima kasih? Kenapa kayak begini marah-marah? Baru 1-2 hari Allah ambil. Bukankah itu amanah dari Allah? Sabar, pasti ada baiknya. Ini mau negor kamu. Allah sayang, Allah pengen, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tanda orang disayang sama Allah adalah Allah terus ngarahin dia kepada segala kebaikan. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Begitu. Jadi apa namanya?
jangan kita berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam arti melupakan yang seharusnya kita prioritaskan, fokusnya terus-menerus mengejar dunia. Karena apa? Nah, lihat nih. Fa in radita bima qassamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmuda. Kalau seandainya engkau ni ridha, engkau ni rela, engkau ni terima, kata Allah, wahai hambaku, kalau engkau terima apa rezeki yang udah aku kasih kepadamu, arahtu qalbaka wa badanaka, aku akan menjadikan hati dan tubuhmu menjadi senang, tenang, bahagia. Wa kunta indi mahmuda, dan engkau terpuji di hadapanku. Makanya pentingnya duduk bareng orang-orang fuqara. Dulu kita ngerasain tuh di Suriah, setahun setengah saya ngerasain perang. Zaman perang ada teman saya namanya Muhammad Abbas, orang Idlib, di kota Idlib di Suriah. Ya, rumahnya udah diambil alih, udah dirusakin sama ISIS. Jadi dia nggak punya rumah. Dia cerita tuh, waduh, keluarga saya sekarang di sono, ya tidurnya di jalanan. Sebelum dapat tumpangan dari keluarganya, tidurnya di jalanan dulu. Tidur di jalanan. Siang ya kepanasan, malam ya kedinginan. Nah, pentingnya kita duduk dan melihat langsung fenomena seperti itu menjadikan kita akan terus bersyukur kepada Allah. Abu Laith juga mengatakan, man jalasa ma'al fuqara zadahullahu syukra warridha biqismatillah. Orang yang sering duduk perhatian sama orang fakir miskin, Allah akan tanamkan di hatinya rasa syukur dan ridha atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu dia lihat ada orang yang kondisinya berat kayak begitu, dia akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa menikmati. Tidur masih nggak kepanasan kalau siang, malam juga hujan saya nggak kena hujan, makan masih ada tiap hari. Itu akan tumbuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sebaliknya? Wa in lam tarda bima qassamtuhu lak, kalau kamu enggak ridha dengan apa yang aku berikan kepadamu, fa wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil barriyah thumma la yakunu laka minha illa ma qassamtuhu lak wa kunta indi madhmuma. Kalau engkau enggak ridho, aku udah kasih nih rezeki kamu, engkau ngeluh terus, engkau enggak menghargai apa yang aku kasih. Kalau kita ngasih nih hadiah sama istri kita, ya, ibu-ibu ngasih sama suaminya, kasih hadiah, dihargain, senang apa enggak? Alhamdulillah, makasih banyak, jazakallah khair, Allah yang balas, waduh senang banget. Tapi kalau kita ngasih sesuatu terus nggak dihargain, oh ya, nggak diperhatiin, nggak dirawat, nggak dilihat, nggak disentuh, kita gimana perasaannya? Tersinggung. Ini Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki, kita nggak hargain, ngeluh terus. Bukan kita syukurin tuh nikmat yang Allah kasih, yang ada kita ngeluh terus. Maka apa konsekuensinya? Aku bersumpah, kata Allah, kalau seperti itu kamu tidak menghargai pemberianku, aku akan menjadikan kamu dikuasai oleh dunia. Engkau akan berlari mengejar rezekimu seperti seekor binatang buas mencari mangsanya. Namun ketahuilah, setelah kamu lari dengan begitu letihnya ke barat, timur, utara, selatan, kamu gak akan dapat kecuali apa yang telah aku tetapkan untukmu. Dan lebih dari itu, engkau terhina di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa begitu? Kalau kata Abu Laith, balik lagi ke Abu Laith tadi, Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi, beliau bilang penyebab orang jarang syukur itu adalah karena man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbad dunya warraghbata fiha. Orang yang demen duduk sama orang kaya,
Bukan berarti nggak boleh duduk sama orang kaya, boleh. Cuman yang nggak boleh duduk sama orang kaya karena kekayaannya. Duduk sama orang kaya, sama orang miskin sama aja. Pokoknya penting dia baik, kita duduk sama dia. Ini nggak ada orang mau duduknya sama orang kaya doang karena kekayaannya. Nah, konsekuensinya apa? Zadahullahu hubbad dunya. Allah akan tambahin di hatinya tuh. Gara-gara dia demen begitu, Allah tambahin sekalian cinta sama dunia. Nggak pernah syukur. Tadinya dia nikmatin punya motor, enak dia punya motor. Biar kata motor agak lama, tapi dia nikmatin. Tiba-tiba dia ke rumah temennya ngelihat motor baru, gede-gede, mewah-mewah. Sampai rumah dia nggak demen tuh Supranya. Motor gua gini amat. Padahal sebelumnya dia nikmatin tuh. Sebelumnya dia bersyukur punya itu. Tapi karena dia ngeliat terus, dia terobsesi, dia kepengen, dia mengharap, dia berkhayal, akhirnya apa? Dia nggak menghargai apa yang dia punya. Dia lupa bersyukur dengan apa yang Allah udah kasih bakal dia. Padahal di luar sana masih banyak orang yang nggak punya motor, berharap pengen punya motor. Begitu. Itu sebagai contoh aja. Jadi kalau orang yang nggak bersyukur, maka apa? Dia akan seperti seekor binatang buas mencari mangsanya, lari ke sana kemari, nggak akan dapat kecuali yang udah Allah tetapkan, dan lebih dari itu dia terhina di hadapan Allah. Ini malaikat pembawa rezeki udah ngasih nih, diperhatiin malaikat. Wih, bukannya dia girang anak bawain rezeki dari Allah, dia malah ngeluh, dia malah sumpek, dia malah kesel. Wah, dia nggak tahu apa di sono di Yaman ada orang kelaparan, kehausan. Dia nggak tahu apa di Afrika sono ada orang udah berapa hari nggak makan. Ini dikasih, bukan dia nikmatin, bukan dia bersyukur kepada Allah, dia kesel, dia nggak terima. Padahal la in syakartum la azidannakum. Asal dia bersyukur, dia terima, ditambah. Tapi wala in kafartum, karena ente ingkar, nggak terima, nggak menghargai, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku amatlah pedih. Itu metode kehidupan buat kita. Bagaimana cara menghadapi hidup. Jadi jangan lihat ke atas mulu, lihat ke bawah. Oh, alhamdulillah, ane masih enak, ane masih bagus hidup ane. Begitu. Lalu apa ya Ibn Adam? Khalaqtus samawati as-sab' wal aradina as-sab' wa lam a'ya bi khalqihin ayu'ini raghifu 'aishin asuquhu laka bila ta'ab. Wahai anak Adam, jangankan ngasih rezeki, ngasih makanan buat kamu, aku ciptain langit dengan 7 lapisannya, bumi dengan 7 lapisannya, kecil, mudah, gampang. Cuma ngasih makan buat kamu masa susah? Gak ada susahnya, gampang banget. Tinggal kamu ayo meminta, bersyukur. Ya, habis minta dikasih bersyukur, akan ditambah terus. Penciptaan Allah ini aja mudah baginya, apalagi memberikan sesuatu yang kita harapkan, sangat-sangat mudah. Ya Ibn Adam, ana lam ansa man asani fa kaifa man ata'ani. Aku tidak melupakan wahai anak Adam. Aku tidak melupakan mereka yang bermaksiat kepadaku. Tetap aku berikan rezekinya, tetap aku berikan makan baginya. Lalu bagaimana dengan yang taat, tunduk, patuh, nurut kepadaku? Sudah barang tentu aku berikan baginya yang jauh lebih istimewa. Yang bermaksiat aja aku tetap berikan bagiannya, apalagi yang taat. Wa ana rabbun rahimun wa ala kulli syai'in qadir. Dan aku adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatunya. Maha penyayang Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kurang sayang apa Allah sama kita? Allah tahu semua dosa kita, tapi tetap kita diizinin untuk bermunajat kepadanya. Dilihatin sama Allah, ente kemarin buat dosa ini, ente kemarin habis maksiat, ente kemarin habis buat dosa, ente gak menghargai anak kemarin. Tapi begitu tuh hamba maju, ya Allah maafin saya, diterima. Kurang penyayang apa? Allah tahu segala bentuk kemaksiatan kita, lisan kita nih
udah kita pakai, udah kotor banget, masih Allah izinkan untuk menyebut namanya yang suci, Allah masih diizinkan. Ini kan bukti kesayangan Allah yang luar biasa kepada kita. Ya ibn Adam, la tas'alni rizqa ghad kama lam utalibka bi amali ghad. Wahai anak Adam, jangan engkau tuntut aku atas rezeki esok hari. Ya Allah, besok mau ini. Ya Allah, besok saya mau itu. Emang masih ada ente besok? Siapa yang ngejamin ente masih hidup? Udah nuntut Allah mau ini mau itu. Nah, itu bahasa kurang lebih begitu. Sebagaimana aku, kata Allah, tidak menuntutmu atas amalan ibadah esok hari. Yang besok-besok, sholat besok nggak harus, Allah nggak tuntut kerjain sekarang. Ayo besok 5 waktu kerjain sekarang, enggak, nunggu besok. Begitu juga rezeki yang kita minta kepada Allah, ya kita bentuk ikhtiar, kita jalankan, namun jangan kita berlebihan dalam menuntut kepadanya. Ya ibn Adam, ana laka muhib, fa bihaqqi alayka kun li muhibba. Wahai anak Adam, aku ini sangat cinta kepadamu. Maka tidakkah engkau mau membalas cintaku kepadamu? Wah, bayangin, Allah sayang sama kita. Kurang sayang apa diciptain segala sesuatu ini buat kita. Buat kita nih manusia. Allah ciptakan apa yang di laut, apa yang di gunung, semua buat siapa? Buat kita manusia. Allah berikan tuh kekayaan di bawah tanah buat manusia semuanya. Itu bukti kasih sayang Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kasih sayang Allah. Maka hendaknya kita membalas kasih sayang tersebut dengan kasih sayang yang tulus, yang ikhlas, yang betul-betul bisa membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat ridha darinya, dan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berkesempatan kelak untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW dan mendapatkan curahan kasih sayang darinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita udah masuk bulan Rajab. Bulan, kata Nabi, di setiap detiknya di bulan Rajab Allah tuliskan hamba-hambanya, nama-nama hambanya itu yang akan terbebas dari api neraka. Ini di bulan Rajab tuh, kemuliaan bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yang diagungkan bahkan sebelum Islam. Rajab, apalagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan ini bahkan orang-orang jahiliyah memuliakannya. Kalau udah lagi perang, tiba-tiba masuk bulan Rajab, berhenti perang, nggak ada lagi pembunuhan. Begitu juga Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, bulan Rajab Allah muliakan dengan Allah memberikan kepada hamba-hambanya jaminan terbebas dari api neraka. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang memanfaatkan bulan Rajab untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh amalannya tiap pagi, tiap malam, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali. Enggak ada ceritanya orang istighfar masuk neraka. Enggak ada. Tinggal kita mau istighfar apa enggak. Yang aneh sekarang orang istighfar dibilang bid'ah. Istighfar bulan Rajab itu bid'ah itu. Dari mana itu? Kagak ada bid'ahnya, orang minta ampun sama Allah kok bid'ah. Kecuali mungkin ente enggak ada dosa kali. Ente masya Allah suci kali, nggak mau istighfar. Kalau anda dosa anda banyak. Nah, ini di bulan Rajab Allah suruh anda. Ada orang kan begitu. Lam yarid, tidak ada ininya yang sahih untuk beristighfar di bulan. Istighfar setiap saat, khususnya di bulan Rajab. Kenapa? Karena tadi Allah memberikan jaminan terbebas dari api neraka. Makanya kan kita pernah dengar tuh, Rajab syahrut takhalli, Rajab bulan kita membersihkan diri dengan istighfar. Maka amalan terbaik di bulan Rajab adalah istighfar. Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban bulan
memperindah. Makanya amalan paling afdal di bulan Sya'ban salawat. Wa Ramadan syahru tajalli. Dan Ramadan adalah bulan di mana setelah kita bersihkan jiwa kita di bulan Rajab, kita indahkan jiwa kita di bulan Sya'ban, maka di Ramadan itulah kita akan betul-betul mendapatkan segala bentuk kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di Ramadan. Kalau orang yang enggak siap-siap dari bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan dia tidak akan la tatajalla fihi 'azamatullah. Tidak akan melihat keagungan Allah yang begitu besar. Dia akan lewati Ramadan begitu aja, kayak bulan-bulan yang lain. Sedangkan para aulia, para ulama enggak. Mereka tahu betul kemuliaan Ramadan. Makanya dia siapin dari sekarang. Dia tahu betul pentingnya itu waktu di bulan Ramadan. Maka dia siapin betul-betul dari bulan Rajab, Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan dia udah siap. Itu kita juga harus seperti itu. Bulan Rajab minimal 70 kali pagi hari Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, maafin saya, sayangin saya, dan berikan taubat bagi saya. Taubatan nasuha. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ada juga satu amalan yang bagus dibaca, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, keburukan nafsuku, keburukan diriku. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Ini diriku ini suka ngarahin untuk maksiat. Aku berlindung. Tolong jaga saya dari diri saya sendiri. Hal-hal seperti itu insya Allah akan membuat kita bisa memanfaatkan bulan Rajab sebaik-baiknya. Di bulan Rajab juga ada peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Kita ambil pelajaran yang sangat penting, di mana di Isra wal Mi'raj begitu banyak kejadian-kejadian. Mungkin tidak sekarang saatnya kita membahasnya, insya Allah di lain-lain kesempatan kita akan banyak mendengar dari para ulama kita tentang pelajaran dan pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Rajab, khususnya di Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan itu aja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dari kita. Yang tadi itu sebagai bentuk metode dalam menjalani kehidupan kita. Insya Allah kita minta sama Allah biar dibimbing, diarahin, enggak keluar dari metode tersebut. Amin ya rabbal alamin. Singkat saya ringkas 1 menit. Yang pertama tadi, jangan pernah takut kepada penguasa selama kekuasaan Allah itu ada, karena kekuasaan Allah tidak akan pernah hilang dan sirna. Yang kedua, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki, karena perbendaharaan Allah, kekayaan Allah sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Yang ketiga, jangan pernah meminta kepada selain Allah. Karena kalau kita minta kepada Allah, Allah ada. Tapi kalau kita mengharapnya kepada yang lain, maka Allah akan tinggalkan juga kita. Dan selanjutnya, kita diciptakan untuk ibadah, jangan banyak main. Kita udah diatur rezeki kita, jangan berlebihan. Ya, syukuri rezeki yang Allah kasih, maka akan ditambah dan kita akan terpuji di hadapannya. Jangan kita kufur, jangan kita ingkar, karena akan dihilangi keberkahannya dan kemudian kita akan terhina di hadapannya. Allah ciptakan semua langit dan bumi ini mudah baginya. Lalu apakah memberikan apa yang kita mau itu sulit? Tentu tidak. Tinggal kita tadi menjalankan apa-apa yang tadi Allah sampaikan di atas. Allah tidak melupakan siapa yang bermaksiat kepadanya, apalagi yang taat kepadanya. Dan Allah adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha mampu atas segala sesuatu. Dan kita jangan terlalu berlebihan dalam menuntut apa yang akan kita harapkan di masa yang akan datang, karena nggak ada yang tahu apakah kita akan masih hidup. Fokuslah terhadap apa yang Allah kasih sekarang, nikmati, syukuri, hargai, maka itu akan ditambah oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, Allah menyebutkan bahwa Dia sangat mencintai kita. Kalau udah cinta, udah dikasih semua yang kita mau. Bahkan kalau kita betul-betul cinta, maka kita akan memandang bukan dengan mata kita, tapi dengan mata Allah. Kita akan mendengar dengan telinga Allah. Kita akan berbicara dengan lisannya Allah. Dan itu semua akan Allah berikan kalau Allah sudah melihat balasan cinta dari seorang hamba.
وفقنا الله وإياكم لطاعته ولزوم عبادته واستحقاق مثوبته. Allah berikan taufik pada kita untuk terus taat kepadanya, terus beribadah kepadanya, dan Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita cukupkan. Jazakumullah khairal jaza antum yang datang semuanya nih. Sebelum kita keluar dari masjid, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit zahir, sakit batin, Allah angkat segala bentuk penyakit kita. Pasti semua kita punya hajat, punya harapan, punya keinginan. Mudah-mudahan dengan berkah majelis yang mulia di rumah Allah yang mulia, dengan bacaan tadi salawat yang mulia, mudah-mudahan Allah kabulkan segala bentuk hajat kita, dan Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang barakah, rezeki kita ditambah oleh Allah SWT, diberkahi rezeki kita dan kehidupan kita semuanya. Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Allah berikan keberkahan buat kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita bisa mengalami bulan Ramadan, dan juga Allah berikan kepada kita rezeki yang barakah, bisa haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dan juga bisa ziarah Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Kita tutup dengan baca Ya Rabbana A'tarafna. Ya Rabbana A'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.